Dan banyak cara-cara lain daripada beribadah yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Ada salah satu hadis Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan Nabi pernah bercerita, anna fil jannati ghurafan min asnafil jawahir. Di surga itu, kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ada surga, ada kamar-kamar ya, di surga ya, yang terbuat dari macam-macam mutiara, macam-macam berlian, indah-indah kamarnya. Yura dhahiruha min batiniha. Bagian dalamnya, keindahan di dalam bisa dilihat dari luarnya, keindahan di luar bisa dilihat dari dalamnya. Saking indahnya kamar-kamar tersebut. Wa fiha minan na'im wal ladzat was surur ma la 'ainun ra'at. Dan di dalam kamar-kamar tersebut ada kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia yang sedang hidup di dunia. Wala udhunun sami'at, tidak bisa didengarkan oleh kita yang masih hidup di dunia. Wala khatar ala qalbil basar, dan tidak terlintas di hati kita yang masih hidup di dunia bagaimana keindahan daripada kamar-kamar tersebut. Nah, sekarang kita dengarkan cerita dari Nabi kita Muhammad. Kalau di surga itu Bapak Ibu ada kamar yang terbuat dari berlian. Kita bisa bayangkan ya. Dan apa yang nanti akan kita lihat asli di surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Itulah surga. Jadi ciri-cirinya surga itu mala ainun ra'at, tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup. Wala udhunun sami'at, tidak bisa kita dengarkan ada apa, ada suara apa kira-kira di surga, tidak bisa kita dengarkan. Wala khatar ala qalbil basar, tidak bisa terlintas di hati kita. Seandainya pun kita paksakan hati dan otak kita untuk membayangkan surga, pada hakikatnya surga lebih indah daripada yang kita bayangkan. Itu surga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, waliman hadhil ghuraf, untuk siapa kamar-kamar itu di surga ya Rasulullah? Kemudian Nabi katakan, liman afsas salam, bagi untuk orang-orang yang suka menebarkan salam. Wa'at amat ta'am, orang-orang yang suka berbagi makanan. Wa'ada masyam, dan orang-orang yang suka puasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan orang-orang yang suka salat di waktu malam sedangkan manusia semuanya sedang tertidur. Jadi 4 ini. Apa susahnya mengucapkan salam? Kira-kira berat mboten mengucapkan salam? Ringan. Yang jadikan berat itu hawa nafsu kita. Banyak mikir, hati banyak mikir. Nanti kalau saya salam sama dia, iya kalau dijawab, tidak dijawab kan cegek saya akhirnya. Wis sudahlah, tidak usah salam. Sampaikan salamnya. Urusan dijawab apa tidak itu bukan urusan kita. Kalau tidak dijawab, apa yang harus kita lakukan? Husnudzon. Mungkin tidak dengar, mungkin tidak dengar. Yang penting kita nyampaikan salam. Dijawab alhamdulillah, tidak dijawab mungkin tidak dengar. Mungkin lain kali kalau lewat lagi ya salam lagi. Mungkin yang kedua kalinya dia akan dengar. Dan itu sebenarnya ada nasihat khusus nih, sebenarnya ada nasihat khusus dalam salam itu. Apa? Contoh nih, kalau kita ngelihat atau kita lewat di satu tempat yang mungkin sepi, misal di pinggir sungai ini kalau malam ini kan sepi, jenengan lewat, lah kok ada pemuda-pemudi pacaran, kemudian jenengan salam, kira-kira gimana? Pasti risih. Kita lewat, ada laki-laki perempuan pacaran, jangan malah disudoni, wah maksiat ini dosa ahli neraka ini. Sampaikan salam, assalamualaikum, besok tidak bakal pacaran lagi di situ nanti. Izin dia, pasti malu. Sebenarnya ada nasihat tersendiri. Lah kalau semua orang ngamalkan ini, tidak ada tempat sepi yang digunakan pacaran sama mereka nanti. Ini juga termasuk dakwah sebenarnya. Wakilah kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Wa man yutiku dzalik, siapa yang bisa melakukan itu semuanya, afsas salam, suka menebarkan salam, suka bagi makanan, suka puasa, suka salat di waktu malam, apakah kita mampu ya Rasulullah untuk melakukannya? Kata Rasulullah, ummati tutiku dzalik, umatku mampu untuk melakukannya. Kita ini, kata Rasulullah, mampu untuk kita nyebarkan salam, mampu untuk kita bagi makanan, mampu kita. Yang jadikan kita tidak mampu itu adalah yang pertama, hawa nafsu yang tidak bisa kita kalahkan. Sehingga terkadang makanan di rumah banyak tapi kita masih merasa tidak punya makanan. Bukan golongan orang yang miskin, tapi miskin-miskinkan diri sendiri. Nah, ini yang jadikan sebab kita berat untuk mengeluarkan makanan. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu, bukan orang yang kaya, bukan orang yang kaya, tapi luar biasa. Tidak pernah ada sisa makanan di rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kan enggak, dieman-eman, ya buat besok, ya. Besok belum habis buat besok lusanya, ya. Sampai kadang basi dibuang itu kita. Makanya terus gimana Bib kalau saya ingin nyimpan makanan, diniatkan, ya Allah, saya nyimpan makanan ini untuk menyenangkan keluarga saya. Nah, jadi niatnya masih ibadah, bukan hanya sekedar niat nyimpan. Nah, sekarang gini, kalau kita buka kitabnya para salaf niku, termasuk dalam kitabnya Al-Imam Asy-Sya'rani yang bernama Tanbihul Muhtarin, disebutkan kebiasaan orang-orang dulu. Para salaf itu mereka tidak pernah menyimpan bahan pokok makanan di rumah. Jadi yang dimakan, yang disimpan ya untuk yang hari ini saja. Kalau ada sisa dibagikan, sehingga untuk besok itu tidak ada. Itu kebiasaan mereka. Kemudian kata beliau, seandainya pun ada yang nyimpan makanan untuk 2 hari 3 hari selanjutnya, itu mereka niatkan untuk menyenangkan keluarga. Nah, ini bisa kita tiru. Jadi yang biasanya kita nyimpan makanan tanpa niat, sekarang diniati, ya Allah, saya masak ini, ya Allah, untuk juga besok. Supaya apa? Supaya keluarga saya menjadi tenang, karena hari ini dan besok masih ada makanan. Apalagi terkadang bapak-bapak, para kaum wanita niku kadang lebih sensitif pikirannya. Makanya kalau laki-laki niku lebih condong kepada tawakal yang kuat tawakalnya. Kadang hari ini beras habis, nyantai, tidak terlalu pusing besok makan apa. Tapi kalau perempuan kadang mikir, ya Allah, besok makan apa ini kita, ya Allah. Nah, kalau kita nyimpan makanan, tidak langsung kita bagikan, kita simpan dengan niatan yang baik, ya Allah, saya niat untuk menyenangkan istri. Ya, istrinya kan pasti, oh beras masih banyak di dapur. Hanya niatnya seperti itu, sehingga tidak dicatat sebagai orang yang menyimpan dunia, ya, atau orang yang pelit. Kata Nabi Muhammad, ummati tutiku dzalik, umatku mampu untuk melakukannya, mampu untuk menebar salam, mampu untuk membagikan makanan, mampu untuk puasa, dan mampu untuk bangun di waktu malam atau sholat di waktu malam.